Perkenalkan, nama saya Zahiruddin Azwar dari kelas 54, absen 23, program studi D3 Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2023. Kali ini saya akan membahas mengenai risk-based audit proses. Nah, sebelum dijelaskan lebih detail mengenai hal tersebut, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai audit itu sendiri. Nah, jadi audit itu sendiri kurang lebih dibagi menjadi tiga ya, teman-teman. Di sini ada risk assessment, yaitu kegiatan identifikasi, penilaian, dan analisis risiko yang terkait dengan suatu entitas atau kegiatan bisnis dari klien. Tujuannya untuk memahami lingkungan bisnis klien sehingga auditor dapat mengetahui risiko apa saja yang mengaruhi kegiatan dan tujuan audit. Kita bisa jadikan dasar untuk menyusun audit program yang sesuai. Nah, lalu kemudian ada risk response. Nah, risk response di sini tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya pada proses risk assessment. Tujuannya untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, mencakup beberapa prosedur audit, meliputi penentuan audit program yang sesuai, melakukan pengujian pengendalian dan substantif test, serta menentukan asersinya. Nah, lalu di sini ada reporting. Reporting ini penyampaian hasil audit kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Temuan, kesimpulan, maupun opini yang diperoleh auditor dari audit yang telah dilaksanakan disampaikan oleh auditor dalam laporan audit pada klien, dewan direksi, maupun pemegang saham atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil audit. Digunakan untuk menentukan kebijakan perusahaan oleh klien maupun oleh investor. Nah, kita lanjut membahas inherent risk. Inherent risk itu risiko bawaan, mengacu pada risiko bawaan yang dimiliki oleh entitas tersebut. Inherent risk mencerminkan kemungkinan kesalahan saji material dalam laporan keuangan yang diakibatkan sifat entitas itu sendiri. Nah, auditor harus memahami inherent risk yang dimiliki klien agar dapat membuat audit program yang sesuai. Kemudian kaitannya dengan COSO framework yang mana bersihkan 5 kegiatan meliputi control environment, yaitu pengendalian lingkungan, kerangka kerja untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal klien. Yang kedua ada risk assessment, yaitu analisis risikonya, identifikasi risiko yang menghalangi tujuan perusahaan. Yang ketiga ada control activities. Control activities itu tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan klien untuk mencapai tujuan perusahaan dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Ini cukup vital karena informasi dan komunikasi yang disampaikan secara relevan, tepat waktu, dan berkualitas dapat mendukung perusahaan mencapai tujuan. Yang kelima, monitoring activities, yaitu kegiatan pengawasan secara berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal entitas. Nah, komponen cost of framework ini harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua unit atau semua unsur entitas tersebut, meliputi dari entry level, division, operating unit, maupun function. Nah, tujuan adanya cost of framework itu dibagi menjadi 3 komponen tujuan. Yang pertama, operation, yaitu membahas tujuan dan tanggung jawab entitas dalam menjalankan operasionalnya secara efisien. Yang kedua adalah reporting. Reporting itu membahas tujuan dan tanggung jawab entitas mengenai laporan keuangannya supaya bisa disampaikan secara akuntabel dan akurat. Yang ketiga ada compliance. Compliance itu mencakup apakah perusahaan tersebut sudah patuh secara hukum, patuh terhadap kebijakan internalnya, ataupun terhadap standar etika yang berlaku. Nah, setelah membahas Kosovo Framework, auditor harus memahami sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh klien.
sebagaimana kita tahu, sistem pengendali internal itu terdiri dari three lines model. Three lines model ini mencakup level pelaksana atau level staff, lalu ada atasan langsung, supervisor, yang ketiga ada satuan pengendalian internal atau SPI. Nah, untuk mengetahui SPI klien, auditor dapat dengan datang langsung ke lokasi perusahaan atau melalui kuesioner atau dapat juga bertanya langsung pada manajemen mengenai proses bisnis klien. Kemudian auditor dapat melakukan analytical test. Nah, analytical test ini digunakan oleh auditor untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap klien mengenai sistem pengendalian internalnya maupun terhadap kondisi keuangan klien. Jadi auditor dapat mendeteksi potensi anomali atau risiko yang harus diidentifikasi lebih lanjut. Auditor dapat menentukan materialitas setelah mengetahui hal-hal yang sudah dibahas tadi. Jadi setelah kita mengetahui inherent risk, terus sistem pengendalian internal, nah auditor baru dapat menentukan materialitas dari akun-akun yang dimiliki klien. Nah, untuk rentangnya itu merupakan penilaian pribadi dari auditornya. Nah, biasanya bentuk bentuk materialitas itu disajikan dalam persentase. Yang pertama itu ada OM atau overall materiality. Jadi, merupakan tingkat kewajaran yang digunakan auditor untuk menilai keseluruhan dampak kesalahan potensial laporan keuangan. Range-nya umumnya 1-5% diambil dari dasar perhitungan seperti penjualan ataupun total aset. Lalu lanjut ke PM. PM itu performance materiality. Tingkat materialitasnya lebih kecil dari OM. Range-nya biasanya 60-80% dari OM. Diambil dari kegiatan-kegiatan yang sudah dikurangi risiko. Dihitung PM-nya berapa. Nah, nanti akan digunakan untuk mengambil opini auditor dalam penentuan opini auditor. Yang ketiga ada AM atau account materiality, yaitu bagian dari performance materiality diterapkan pada kelompok akun-akun secara spesifik. Nah, dari tingkat materialitas yang telah ditentukan, dalam beberapa kasus tertentu, auditor dapat melibatkan pihak-pihak lain yang merupakan ahli dalam bidangnya apabila dirasa dibutuhkan pendapatnya. Nah, ahli-ahli tersebut meliputi ahli IT, aktuaris, ahli hukum, maupun ahli investasi. Nah, kemudian selanjutnya ada control risk. Control risk ini mengacu pada kelemahan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh klien, di mana dapat dikatakan risiko salah saji yang tidak terdeteksi oleh SPI yang dilakukan oleh klien itu namanya control risk. Nah, misalnya ada SOP yang masih kurang pas dalam mencegah terjadinya risiko salah saji klien. Nah, kemudian auditor itu eh, meneliti what can go wrong in business process. Jadi apa kemungkinan terbesar yang akan terjadi kesalahan dalam bisnis proses. Di sini ada 4, ada revenue and collection, purchase and payment, payroll and HR, maupun ada specific transaction. Nah, setelah auditor menentukan what can go wrong, kesalahan apa yang kemungkinan besar terjadi, nah auditor dapat mengkomunikasikan hal-hal tersebut pada TCWG. TCWG ini eh, Trust, Charge with Governance. Nah, setelah mengomunikasikan hal-hal tersebut, pihak-pihak yang bertanggung jawab di TCWG ini bisa meliputi direksi, komite audit, maupun penentu kebijakan. Lalu didapatkan notu lengket TCWG atau TCWG minutes yang mencakup jangka waktu pemeriksaan, temuan audit, misalnya ada konfirmasi dapat diatasi dengan baik. Nah, selain itu terdapat juga internal report atau review internal untuk meninjau efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan kebijakan prosedur di entitasnya.
Kemudian ada juga external report, yaitu review eksternal. Nah, setelah itu semua, outputnya adalah audit program. Jadi, auditor menyusun audit program setelah mengetahui hal-hal yang telah dibahas sebelumnya. Audit program ini dilakukan kontrol tes. Kontrol tes itu pengujian pengendalian yang diujikan untuk memastikan apakah sistem pengendali internal sudah berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Apakah SPI yang dilakukan oleh manajemen ini dapat diandalkan untuk mencegah salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, kontrol test biasanya dilakukan bersama dengan Test of Transaction atau TOT. TOT merupakan tes untuk menguji kewajaran kebenaran dari transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu dengan tujuan supaya auditor yakin transaksi yang dilakukan oleh klien atas akun-akun dalam laporan keuangan sudah dicatat dengan benar. Nah, dibantu dengan analytical test atau analytical procedure dan TODB atau Test of Detail Balance. Analytical untuk menguji analisis informasi keuangan dan non-keuangan supaya auditor bisa mengidentifikasi adanya ketidakwajaran yang mungkin mengindikasikan kesalahan material dalam laporan keuangan. Nah, membantu auditor memahami rasio dari komponen-komponen dalam laporan keuangan, trennya, serta hubungan yang signifikan dengan data keuangannya. Biasanya analytical test itu dilakukan dengan menguji rasio keuangan tahun berjalan dengan rasio keuangan dari laporan keuangan tahun sebelumnya, atau dapat juga dibandingkan dengan perusahaan lain atau entitas lain yang melakukan proses bisnis yang sejenis, atau biasanya disebut dengan benchmarking. TODB itu merupakan substantif tes juga. Tes ini lebih berfokus pada saldo akun-akun tertentu yang ada dalam laporan keuangan. Misalnya pada aktiva, kewajiban, atau ekuitas itu diuji kewajarannya. Setelah kegiatan substantif tes, kontrol tes, maupun analytical tes yang dilakukan berdasarkan asersi manajemen. Nah, asersi manajemen ini terdiri dari CFAP ya, yang meliputi completeness, existence, valuation, accuracy, dan presentation. Nah, sebelum lanjut ke detection risk, di sini kita akan bahas terlebih dahulu apa itu bukti yang cukup dan tepat, sufficient and appropriate evidence. Nah, itu dapat diperoleh dari yang pertama inspeksi, observasi, konfirmasi, rekalkulasi, reperformance, analisis, maupun interview. Nah, metode yang dilakukan ada tracing, coaching, comparing, dan alternative procedure. Nah, isu address-nya atau yang harus dipertimbangkan, yang pertama adalah significant account. Jadi, auditor harus memperhatikan atau mempertimbangkan signifikan apa yang dimiliki oleh klien. Yang kedua, auditor juga harus mempertimbangkan accounting estimate-nya. Yang ketiga, terkait konsep going concern, apakah going concern perusahaan terhadap laporan keuangannya tercermin dengan baik. Misalkan laporan keuangannya mencerminkan apakah perusahaan masih memiliki going concern ke depannya. Going concern ini berkaitan dengan konsep keberlangsungan perusahaan. Yang keempat ada related parties atau pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi ini, jadi misalkan auditor itu harus mengetahui pihak-pihak berelasi klien ini siapa saja untuk mendeteksi apakah terdapat transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, itu harus diungkapkan dalam laporan audit siapa saja related parties yang dimiliki oleh klien. Yang kelima ada subsequent event, yaitu peristiwa yang terjadi setelah perusahaan menyusun laporan keuangan hingga sebelum munculnya laporan audit. Nah, apabila terdapat peristiwa yang harus eh, yang berakibat
kepada laporan keuangan atau memiliki efek yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan, nah itu harus diungkapkan dalam laporan audit nanti oleh auditor. Nah, lanjut ke detection risk. Nah, di sini detection risk ini adalah risiko risiko auditor gagal mendeteksi salah saji. Jadi setelah ada inherent risk, kontrol ada inherent risk, terus control risk, ada juga detection risk. Setelah dilakukan audit program, control test, dan sebagainya itu, nah di sini terdapat detection risk yang terdapat dari auditor. Detection risk itu risiko auditor gagal mendeteksi salah saji dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh klien. Nah, setelah dilakukan proses audit dan ditemukan bukti-bukti, maka sampai kepada penentuan opini oleh auditor. Nah, penentuan opini ini berdasarkan sufficient and appropriate evidence atau bukti yang cukup dan tepat. Apabila buktinya dirasa cukup dan tepat atau dirasa tidak cukup dan tepat oleh auditor di sini, maka auditor mengeluarkan opini TMP atau disclaimer. Nah, namun di sini terdapat auditris ya. Auditris itu yaitu kemungkinan auditor memberikan opini yang tidak tepat. Bisa saja auditor itu salah dalam menentukan opininya. Nah, itu merupakan auditris. Nah, apabila evidence atau buktinya dirasa sufficient and appropriate, maka dilihat apakah errornya melebihi dari PM. Apabila errornya melebihi dari PM, maka harus dilakukan adjustment. Namun apabila klien tidak bersedia melakukan adjustment, opini yang dikeluarkan oleh auditor itu qualified atau wajar dengan pengecualian. Nah, jika errornya tidak lebih besar dari PM, maka opini yang dikeluarkan auditor adalah unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini apabila errornya lebih besar dari PM dan klien bersedia melakukan adjustment, maka opini yang dikeluarkan oleh auditor juga unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, kemudian yang terakhir, apabila dalam error tersebut terdapat pervasive error, maka opini yang dikeluarkan auditor adalah adverse. Namun, jika dalam error tersebut tidak terdapat pervasive error, nah maka apabila klien tidak bersedia, masih tidak bersedia juga untuk melakukan adjustment, opini yang diberikan oleh auditor adalah WDP atau qualified. Namun, apabila klien bersedia melakukan adjustment, maka opini yang keluar adalah unqualified. Nah, dalam menjalankan tugasnya, auditor juga memiliki kode etik. Kode etiknya tersebut bisa disebut KEPAP, kode etik profesi akuntan publik, yaitu integrity, objectivity, professional competence, and due care, kerahasiaan atau confidentiality, dan professional behavior. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.